Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai teks diskusi. Pembelajaran kelas 9 dalam cakupan materi, pengertian teks diskusi, dan menelaah struktur teks diskusi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pengertian teks diskusi. Kalian pasti sudah tahu kan? Apa itu diskusi? Dalam pembelajaran di kelas, kalian pasti pernah berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Mendengar kata diskusi, pikiran kita mengarah pada aktivitas dialog antar individu untuk menemukan pemecahan atau solusi dari suatu permasalahan. Namun, pada pembelajaran ini, diskusi yang dimaksud merupakan gagasan-gagasan yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk satu kesatuan paragraf. Pada prinsipnya, teks diskusi sama dengan kegiatan berdiskusi, yaitu sama-sama terdapat pendapat-pendapat yang setuju atau pro dan bertentangan atau kontra terhadap suatu gagasan. Kemudian bagaimana menjadikan dua sisi pendapat yang bertentangan itu menjadi suatu keputusan yang dapat diterima oleh orang banyak. Sepintas lalu, teks diskusi hampir sama dengan teks eksposisi, yaitu sama-sama bertujuan untuk memengaruhi atau meyakinkan orang lain. Nah, dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa bahasa yang digunakan dalam teks diskusi adalah bahasa persuasif. Bahasa persuasif adalah bahasa yang sifatnya mengajak, memengaruhi, atau meyakinkan orang lain. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teks diskusi adalah teks yang disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Yang kedua adalah menelaah struktur teks diskusi. Untuk lebih memahami struktur teks diskusi, mari sama-sama kita telaah teks diskusi yang berjudul Daur Ulang untuk Gaya Hidup Hijau berikut. Paragraf pertama pada teks diskusi ini merupakan bagian atau struktur pendahuluan. Yang terdapat dalam bagian pendahuluan adalah adanya pernyataan untuk membatasi topik. Dari paragraf ini dapat kita lihat bahwa topik yang dibatasi adalah mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Dalam pendahuluan juga mengandung latar belakang topik. Latar belakang topik merupakan alasan atau penyebab mengapa topik tersebut dibicarakan. Latar belakang dalam teks diskusi yang berjudul Daur ulang untuk gaya hidup hijau ini terlihat pada kerisauan penulis tentang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan, namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau. Atau sebenarnya mudah. Kemudian adanya sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Dalam teks diskusi ini, sudut pandang lain yang akan dibahas disampaikan dengan menggunakan pernyataan ironi, yaitu, namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan. Kemudian pada paragraf kedua sampai paragraf kelima, teks diskusi ini merupakan struktur isi. Mari kita lihat paragraf kedua ini. Adanya gagasan-gagasan yang berisi pernyataan mendukung atau setuju terhadap topik yang dibahas. Begitu juga pada paragraf ketiga, masih mengungkapkan pernyataan-pernyataan pro terhadap topik beserta alasan atau bukti yang mendukung gagasan. Sedangkan pada paragraf keempat dan kelima, gagasan yang disampaikan merupakan pernyataan-pernyataan yang tidak mendukung atau tidak setuju terhadap topik. Pernyataan-pernyataan ini diungkapkan berdasarkan sudut pandang lain. Kalau kita perhatikan, pernyataan kontra ini tidak berasal dari penulis,
melainkan dari pihak lain yang memiliki sudut pandang berbeda terhadap daur ulang untuk gaya hidup hijau. Sampai di sini dapat kita ketahui bahwa penulis sebagai pihak yang setuju atau pro, sedangkan pihak yang kontra tidak secara langsung menyampaikan argumennya di dalam teks diskusi ini. Tetapi penulislah yang menyampaikan pernyataan-pernyataan kontra berdasarkan alasan dan bukti yang akan disampaikannya. Namun, tidak selalu dalam teks diskusi penulis berperan sebagai pihak yang pro. Dalam topik tertentu, penulis bisa saja berada sebagai pihak yang kontra. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian atau struktur simpulan. Simpulan berada pada paragraf akhir. Di dalam simpulan berisi simpulan dari kedua sisi, yaitu pro dan kontra. Kemudian mengevaluasi atau menilai argumen yang paling efektif. Selanjutnya, adanya pernyataan rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teks diskusi terdiri atas 3 struktur. Yang pertama, yaitu pendahuluan, berisi tentang pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Struktur yang kedua yaitu isi. Dalam struktur isi termuat 3 atau lebih paragraf dengan argumen setuju dan alasannya, serta contoh yang mendukung gagasan. Kemudian 3 atau lebih paragraf dengan argumen tidak setuju dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Bahasa yang digunakan dalam struktur isi adalah bahasa persuasif. Kemudian dalam struktur isi menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Dalam hal ini, dari pendapat yang pro menuju ke pendapat yang kontra. Struktur yang ketiga, simpulan. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.